Waktu-waktu yang Tuhan izinkan membuat kita lebih banyak lagi untuk kita mencari wajah Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam acara ini. Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam perlindungan dan kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan dengan tema sampai dengan 7 kali. Hari ini saya mau sharing kepada Bapak Ibu tentang bagaimana kita mengetahui isi hati Tuhan. Karena kenapa ini menggelitik hati saya Bapak Ibu? Tanpa terasa waktu yang kita sudah lalui selama ini, saya percaya setiap kita semakin punya relasi bersama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada sesuatu yang kita harus mengerti. Mungkin selama ini kita lebih banyak adalah berbicara kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mungkin menyampaikan isi hati kita. Tetapi hari ini ada sesuatu yang kita mau belajar bersama-sama. Waktu relasi itu terjadi, Bapak Ibu, kita membangun hubungan bersama Tuhan. Hubungan yang baik itu adalah terjadi komunikasi dua arah. Ada yang berbicara, ada yang mendengar. Hari ini saya mau melihat dari bagaimana kita mendengar apa yang Tuhan perkatakan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau katakan buat kita berjalan buat hari-hari esok. Maka itu ada satu cerita ya, di mana di Matius 5 Bapak Ibu, khotbah di bukit ya, berbicara dengan mulai dari pasal 5 sampai dengan 7 Bapak Ibu. Nah, saya akan berbicara satu perikop di mana ucapan bahagia. Tetapi saya tidak akan membahas semuanya Bapak Ibu, tetapi ada satu yang perlu kita sadari bersama-sama. Ini harus menjadi dasar daripada ucapan bahagia itu. Di Matius 1 sampai dengan Matius 2 Bapak Ibu. Kalau saya bacakan, firman Tuhan berkata begini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Amin Bapak Ibu. Ya. Dikatakan di sana bahwa Yesus naik ke bukit dan murid-muridnya datang, kemudian dia mulai berbicara. Kalau kita lihat di perikop sebelumnya kita katakan ucapan bahagia. Kata bahagia di sini Bapak Ibu yang dimaksud di sini adalah berasal dari bahasa Yunani makarios, yang artinya sukacita di dalam hati yang tidak bergantung pada faktor dari luar dan tidak bergantung pada situasi dan kondisi yang ada saat ini. Jadi Tuhan mau kita bahagia. Bahagia yang bukan kan dipengaruhi sama lingkungan kita, tetapi ada satu dari dalam kita ini, kita bersuka cita, ada damai sejahtera. Kenapa? Karena kita percaya ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Kebahagiaan yang memancar dari dalam, ada bagi yang percaya, walaupun di sekitar kita berubah, keadaan sekitar kita ya bergoncang Bapak Ibu. Ya, tapi bahagia yang ada dalam kita harus tetap memancar. Ya, sukacita kita harus tetap muncul. Mungkin keadaannya nggak baik Bapak Ibu, tetapi biarlah tetap kita bisa tertawa, bersuka cita. Itu yang Tuhan maukan daripada makarios, ya, bahagia di dalam Tuhan. Nah, kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu, ya. Yang pertama, bagaimana untuk kita mengetahui isi hati Tuhan, ya. Bapak Ibu dikatakan bahwa kita harus datang mendekat kepadanya di tempat tinggi. Tadi kita lihat waktu Tuhan Yesus melihat semua murid-murid, dia naik ke tempat yang lebih tinggi. Tetapi ini yang harus kita sadar sama-sama. Bukan hanya Tuhan Yesus yang naik lebih tempat tinggi, murid-muridnya mendekat kepadanya. Ya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya murid-murid juga mendengar
pesan itu dengan baik, Bapak Ibu. Ini yang harus kita sadari bersama-sama. Waktu kita mau naik mendekat kepada Tuhan, pasti ada satu pengorbanan, Bapak Ibu. Ya. Yang naik yang namanya tempat tinggi berarti ada usaha daripada kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Untuk kita mengenal Tuhan, dibutuhkan untuk kita mematikan kedagingan dan kehendak kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai contoh begini, kalau Bapak Ibu mau mengenal saya, bukan hanya, kita salaman, Bapak Ibu seolah-olah kenal. Enggak. Kalau Bapak Ibu mau lebih kenal siapa saya, Bapak Ibu mungkin akan bertamu ke tempat saya, mungkin tinggal di tempat saya, sehingga tahu sehari-hari saya. Bahkan untuk lebih lagi, masuk lebih dalam, mungkin yang paling baik adalah Bapak Ibu ikut kegiatan saya sehari-hari seperti apa. Waktu Bapak Ibu mengikutnya, pasti Bapak Ibu akan lebih kenal, siapa. Waktu kita di rumah, waktu kita bekerja, waktu kita bersosial, itu kita mengenal dengan baik. Tapi kalau kita hanya sebatas mengenal begitu saja, kita akan tidak tahu siapa sesungguhnya. Sama hubungan relasi kita bersama Tuhan. Kalau kita ngomong bahwa kita percaya Yesus, kita mengasihi Yesus, tapi relasi kita hanya sebatas di bibir saja, kita tidak masuk lebih dalam lagi untuk mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Kita tidak mengenal siapa pribadi dianya seperti apa, karakternya seperti apa, perilakunya seperti apa. Maka kita tidak, percuma, semuanya akan sia-sia. Ini yang kita harus sadari sama-sama, bahwa penting sekali hari-hari ini kalau Tuhan izinkan keadaan yang gak baik. Ya. Mari Bapak Ibu untuk kita lebih lagi mengenal Tuhan. Waktu-waktu yang Tuhan izinkan membuat kita lebih banyak lagi untuk kita mencari wajah Tuhan. Ya. Ini yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu. Saya percaya, mari kita korbankan hal-hal yang kesukaan kita hari-hari ini. Kita cari sungguh-sungguh wajah Tuhan. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa lebih lagi mengenal isi hati Tuhan, mendengar, ya. Kalau kita mau mengetahui isi hati Tuhan, berarti yang kedua bahwa tadi dikatakan Yesus berbicara, mulai berbicara dan mengajar. Ada sesuatu yang kita harus sadari sama-sama. Kita harus mendengar apa yang Tuhan perkatakan. Ya. Mendengar di sini adalah bukan hanya kita pasang telinga kita, Bapak Ibu. Jauh lebih daripada itu. Mendengar di sini adalah kita memfokuskan mata hati dan pikiran kita. Jadi kita sungguh-sungguh mengarahkan segenap panca indera kita kepada Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita memuji menyembah Dianya. Waktu kita mau sediakan waktu juga untuk kita mendengar apa yang Tuhan mau berkatakan lewat hidup kita. Bagaimana untuk kita bisa mendengar perkataan Tuhan? Ya, bisa. Tuhan punya segala macam cara untuk berbicara dalam hidup kita. Lewat apa? Waktu kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan juga bisa berbicara lewat pujian penyembahan kita. Waktu kita merenungkan membaca firman Tuhan, Tuhan juga bisa berbicara lewat firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Lewat apa lagi? Banyak hal yang Tuhan bisa lakukan. Bisa lewat hamba-hamba Tuhan, waktu kita mendengar khotbah, kita baca buku, atau kita dapat pewahyuan, pengertian. Banyak hal Tuhan bisa cara lakukan untuk berbicara lewat hidup kita. Yang menjadi masalah adalah bagaimana untuk kita menyediakan waktu bersama Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana sih untuk kita mengetahui isi hati Tuhan? Yang pertama, mendekat kepada Tuhan, naik. Ya. Yang kedua, sungguh-sungguh pasang telinga kita, mata hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saya percaya, waktu kita sungguh-sungguh mengetahui isi hati Tuhan, maka hari-hari yang kita akan laluin ada damai sejahtera, ada sukacita. Amin, Bapak Ibu. Sebelum mengakhirinya, mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, biarlah Kau berikan hikmat pengertian
Untuk sungguh-sungguh kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah ada suatu kerinduan untuk kami mengenal lebih dalam lagi siapa Engkau. Dan terus kami juga memasang telinga kami, hati dan pikiran kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.